Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera rekan-rekan semuanya. Bertemu dengan saya kembali, Zulkarnain, di mata kuliah IT Government ya. Dalam kesempatan ini ya kita masuk kepada pertemuan yang kelima ya dengan topik Service Design Principle. Jadi dalam topik ini kita akan berdiskusi ya lebih banyak tentang tata kelola IT ya pada tahapan service design ya. Rekan-rekan semuanya, jadi IT service design kalau tidak didesain secara baik, dia akan tumbuh secara organik ya. Artinya dia akan terdesain ya sesuai dengan apa yang terjadi saat itu ya, tanpa memahami kepentingan bisnis secara keseluruhan. Jadi desain ini sangat penting sekali ya untuk memastikan bahwasanya pelayanan IT yang dibuat ya itu benar-benar mampu beradaptasi ya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan bisnis secara keseluruhan ya. Dengan harapan ya jika terjadi perubahan di waktu yang akan datang, maka struktur dari service IT sendiri itu tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Bahkan adaptasinya juga semakin mudah ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk di masa yang akan datang. Oke, consistent implementation of the standard design itu akan memberikan manfaat tentunya ya kepada bisnis semua kepada IT. Yang pertama adalah membuat IT project semakin accurate ya. Jadi kalau di awal sudah dilakukan desain secara benar, ya, segala macam aktivitas IT seperti project, program, ya, ataupun aktivitas yang lainnya itu akurat in term of cost, akurat in term of timeline, ya, akurat in term of misalnya resources, ya. Kemudian lebih mudah untuk beradaptasi dengan kebutuhan saat itu, ya. Kemudian juga lebih mudah untuk di follow ya, diikuti. Dan tentunya ya dengan melakukan desain sejak awal ya melakukan desain dengan benar itu akan mampu memberikan kepuasan ya kepada seluruh stakeholder ya. Kemudian kita ingin memastikan bahwasanya dengan desain yang benar itu akan memastikan bahwasanya ketika terjadi perubahan itu benar-benar dampak kepada cost itu adalah penggunaan cost yang sangat efektif ya. Dan desain di awal ini juga memberikan keyakinan ya yang tinggi kepada tim IT untuk meraih kesuksesan. Oke, jadi tentang IT design, berarti kita melihat di sini melihat proses flow ya bisnis ya, mulai dari business process change, business requirement, and visibility, business process development, business process implementation sampai ke benefit realization. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwasanya ya yang men-trigger ya desain IT itu berawal dari kebutuhan bisnis ya, business process change ya. Setelah kita memahami apa yang menjadi business requirement dan visibility-nya memang benar-benar bermanfaat buat bisnis, maka baru IT akan melakukan pemahaman tentang apa sih yang menjadi IT service requirement ya. Dari situlah ya kita akan mendesain ya solusi IT sampai pada akhirnya kita mampu ya mengimplementasi ya solusi IT berbarengan dengan business process implementation. Oke. Dan apa sih yang menjadi value apa yang dapat bisa diberikan kepada bisnis nih dengan melakukan desain yang baik ya. Jadi service design ini merupakan kebutuhan sangat vital ya bagi IT ya untuk mendeliver servisnya ya. Terutama misalnya dalam desain service portfolio ya, service katalog dan juga individual service ya. Jadi poin yang paling penting adalah ketika kita bicara tentang service portfolio ya, eh,
IT itu memberikan ya melakukan desain ya secara komprehensif tentang apa-apa yang bisa service apa saja yang bisa diberikan IT ya kepada bisnis. Jadi IT ini sebagai enabler ya untuk bisnis mencapai tujuannya, mencapai objektifnya. Oke. Oke, jadi service portfolio yang dimaksud di sini adalah di mana jasa apa saja ya, solusi apa saja yang bisa diberikan aja kepada bisnis seperti misalnya IT mempunyai solusi storage, network, email, intranet ya dan seterusnya. Oke. Jadi kalau kita lihat apa service portfolio refer kepada IT versi 3 ya itu adalah complete set of service that's managed by service provider ya. Jadi benar di sini IT sebagai service provider memberikan pelayanan secara komplit ya. Jadi kalau berbicara tentang tentang service portfolio itu ada 3 life cycle-nya. Pertama adalah service pipeline ya, di mana proposal service-nya itu masih dalam tahapan development. Kemudian ada lagi yang namanya service catalog ya, di mana pelayanan IT sudah tersedia ya dan siap untuk di-deploy ya. User bisa membeli katalog apa saja yang mereka perlukan di sini ya. Kemudian juga ada namanya early tier services ya, di mana di sini merupakan tempat untuk semua informasi solusi-solusi yang sudah tidak terpakai lagi ya. Meskipun sudah tidak terpakai, tapi penting ya bagi tim IT untuk melakukan pencatatan ya. Aplikasi mana aja sudah tidak dipakai kembali. Oke, jadi secara sederhana, secara singkat, service portfolio itu bisa artikan adalah penggabungan ya antara service pipeline, service catalog dan service detailed services ya, di mana yang menjadi fokus utamanya adalah service catalog ya. Jadi seluruh pelayanan IT itu ada di service catalog. Dan untuk service pipeline sendiri merupakan eh, tahapan awal ya ketika kita akan membangun IT services ya di sini tim yang masih dalam proses development ya. Kemudian untuk retire service itu sendiri itu merupakan service-service yang sudah diterminate ya. Baik rekan-rekan semuanya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Oke, bye-bye semuanya.